Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faqad ihtada wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahida wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim wa majjad wa azam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul muhtaramin, segenap jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid As-Salamiyah yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang yang penuh barakah ini kita masih dapat berkumpul bersama, masih diberikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat afiat, panjang umur, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat waktu luang, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita masih dapat berkumpul bersama untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan semua karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, Allah berikan istiqamah di dalam kebaikan sampai akhir ajal menjemput kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang beriman sebelum kalian dan kepada kalian untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah pesan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, untuk semua makhluknya, dari umat yang paling pertama sampai umat yang paling terakhir dari umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kesemuanya sama dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian menurut Imam Ghazali ibaratun an imtithali awamirillah taala wa ijtinabi nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, selama Allah berikan kepada kita kenikmatan untuk bisa hidup di dunia ini, maka mari sama-sama kita perbanyak ibadah, gunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk menjalankan kewajiban yang Allah lakukan, sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Karena nanti apa yang kita perbuat di dunia nanti akan ada pertanggungjawaban dari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Fa'asikum annama khalaqnakum 'abatan wa annakum ilayna turja'un." Apakah kalian mengira bahwasanya kalian dari manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sia-sia begitu saja? Setelah selesai kalian hidup, kalian meninggal dunia, lalu setelah itu tidak ada pertanggungjawaban? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan diminta pertanggungjawaban dari setiap apa yang kita perbuat, dari setiap apa yang kita ucapkan, dari setiap apa yang kita lakukan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ad-dunya halal wa hisab wa haram wa adab." Dunia yang halal yang tidak luput dari hisab dan hukuman Allah, yang haram yang tidak luput daripada azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, beliau menceritakan tentang bagaimana keadaan nanti pada mahsyar.
Kata Rasulullah, yang tersulah pada Ibn Adam yaumul qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi bima afna wa an syababihi bima abla wa an rizqi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu wa min ilmihi madza amila bima alima. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah oleh kalian nanti di padang mahsyar ketika kita mengantri di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka kaki-kaki manusia tidak akan bergeser sedikit pun, walaupun hanya beberapa inci, tidak akan bergeser dari tempatnya untuk berpindah sampai dia menjawab 4 pertanyaan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Yang pertama, Allah tanya kepadanya umur yang Allah berikan, umur yang Allah butuhkan, untuk apa dia gunakan. Maka tanya diri kita masing-masing, selama ini umur kita pakai untuk apa? Ada di antara kita yang usianya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dipakai buat apa selama ini usia kita? Apakah kita gunakan untuk ibadah? Maka nikmat dari Allah. Tapi kalau kita gunakan untuk maksiat, maka ini salah satu yang dapat menyebabkan kita celaka dunia akhirat. Kalau dipakai untuk hal yang tidak ada manfaat, maka kita adalah orang yang merugi nanti ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang menghabiskan umurnya sia-sia untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Padahal kata Rasulullah, muslim Islam umat kita ini termasuk kesempurnaan seorang muslim adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka kita introspeksi diri. Kalau kita hitung dari kita mulai lahir ke muka bumi, maka usia balik seseorang adalah usia 15 tahun. Lalu kemudian ulama berpendapat kalau seandainya ada yang dia memiliki ciri balik yang 3 di usia 9 tahun, maka dia sudah dihukum balik. Maka sebagian ulama mengatakan kalau di zaman dulu mungkin orang balik itu 15 tahun, tapi di zaman sekarang 10 tahun sudah balik. Maka kalau kita potong usia kita, seandainya usia kita 60 tahun, lalu kemudian dipotong masa kita balik 10 tahun, sisa adalah 50 tahun. Seandainya kita pakai tidur sehari 8 jam, kalau usia kita 60 tahun, maka umur yang kita pakai buat tidur adalah 20 tahun. Berarti kalau kita pakai 10 tahunnya untuk masa sebelum balik yang tidak masuk hitungan, dipakai untuk tidur selama 20 tahun, maka dikurangi sisa umur kita hanya 30 tahun. 30 tahun itu kalau umur kita 60, dipakainya untuk apa di sisa 30 tahun? Apakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah untuk bermaksiat kepada Allah, ataukah untuk mengerjakan perbuatan yang tidak ada manfaatnya sehingga menjadi hal yang sia-sia dan terbuang umur kita percuma. Itu kalau umurnya 60 tahun. Kalau umurnya cuma 30, kalau umurnya cuma 40, maka yuk kita manfaatkan sisa umur kita. Jangan kita merasa kita akan panjang umur sehingga kita terlena dengan dunia dan lupa mempersiapkan bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi memberikan satu ancaman, memberikan satu peringatan di dalam hadisnya, man balagha umruhu 40 sanatan wa lam yamlik khairan syarahu falyatazas dan siapa orang yang umurnya sudah sampai 40 tahun tetapi kebaikannya, amal solehnya belum juga bisa mengalahkan dosanya, maka siap-siaplah dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yuk di usia ini, di sisa umur kita manfaatkan umur kita sebaik-baiknya untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buang-buang percuma umur kita. Al-umur jawaratul laki matarahu. Umur manusia itu adalah permata yang sangat mahal yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Umur kalau sudah berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Maka manfaatkan umur kita sebaik-baiknya, jangan kita sia-siakan. Jadilah orang yang selalu memanfaatkan waktunya di dalam hal yang positif, di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam ibadah, di dalam hal yang manfaat. Jangan jadi orang yang umurnya terbuang percuma karena urusan yang tidak ada manfaatnya, apalagi digunakan untuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap umur kita, setiap detiknya tidak akan luput dari pertanggungjawaban nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, manusia tidak akan bergeser kakinya ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun sampai ditanya pertanyaan yang kedua, an-syababi ma'abla, usia ketika masa-masa mudanya. Masa mudanya dipakai untuk apa? Dipakai untuk taat kepada Allah atau dipakai untuk berdosa? Masa mudanya dipakai untuk berjuang di jalan Allah atau dipakai untuk hal yang tidak ada manfaatnya atau bahkan mungkin menjadi pengikut syaitan dan iblis. Alhamdulillah.
Maka manfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua. Nanti kalau udah tua kita nyesel. Waktu masih muda kita nggak pakai ke masjid buat berjamaah 5 waktu. Waktu muda kita nggak pakai ya masa muda kita untuk bakti sama orang tua. Masa muda kita nggak pakai untuk mencari nafkah untuk keluarga. Masa muda kita nggak pakai untuk hadir majlis ilmu. Nanti ketika tua kita nyesel. Tua doang tapi tua ke timur. Kagak ada manfaatnya, kagak ada pokoknya, kagak ada sesuatu yang dia bisa bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuatu yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Maka yuk yang masih ada masa muda, manfaatin masa muda sebaik-baiknya. Yang udah habis masa mudanya, manfaatkan sisa umur di masa tua sebaik-baiknya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, at-taubatu minasy hasan walakin at-taubah minasy ahsan. Kalau ada orang tua yang bertobat di usia tua, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang harus diapresiasi, karena memang udah wayahnya. Kalau udah tua, kagak mau tobat juga, mau ngapain? Mau sampai kapan bikin dosa dan bikin maksiat? Bikin Nabi Muhammad SAW sakit hati dan kecewa kepada kita. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan itu akan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setiap amal ibadah, perbuatan baik dan buruk yang kita kerjakan juga akan dilaporkan kepada orang tua kita di alam arwah. Maka jangan sakiti mereka dengan kabar-kabar buruk dari perbuatan yang kita lakukan, dari dosa yang kita kerjakan, tetapi gembirakan hati orang tua kita di alam arwah. Gembirakan hati baginda Rasul Nabi Muhammad ketika mendengar kebaikan dan perbuatan amal soleh yang kita kerjakan, dan itu sesuatu yang dibanggakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sia-siakan masa muda kita. Kata Imam Nawawi, kalau ada orang yang tua yang bertobat itu sesuatu yang bagus. Tetapi kalau ada anak muda di usia muda sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di jalan kebaikan, maka ini jauh lebih bagus dari tobatnya orang tua. Maka yang muda itu tobat dari sekarang, yang tua juga tobat, jangan menunggu ajal kematian. Karena sesungguhnya kematian itu datang tidak nunggu kita bertobat dulu. Yang tua nunggu kematian baru mau tobat. Kalau sempat tobat, kalau ternyata belum tobat belum mati, maka yang tua bertobat segera, jangan menunggu kematian. Dan yang muda segera bertobat, jangan menunggu tua, apalagi menunggu kematian. Tetapi istiqomahlah di dalam kebaikan sambil menunggu datangnya ajal kematian. Dan mudah-mudahan di saat Allah cabut nyawa kita, Allah cabut dalam keadaan tetap iman dan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Yang ketiga, Allah akan bertanya kepada manusia nanti di pengadilan Allah di padang mahsyar, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya diperoleh dia dapat dari jalan yang seperti apa? Apakah dari yang syubhat atau yang haram? Apakah dari yang halal? Dan setelah dia dapatkan dibelanjakan kemana? Apakah untuk hal yang manfaat, untuk ibadah, untuk kebaikan, atau untuk perkara yang syubhat apalagi yang haram? Semua itu luput dari pertanggungjawaban di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang berdebat dengan perhikmatan Allah, maka Allah akan meneliti satu persatu apa yang telah dia perbuat dan apa yang dia dapat dari rezeki yang Allah berikan. Maka sebelum itu semua akan kita sesali nanti. Yuk, sisa umur kita ini kita manfaatin. Harta yang kita miliki kita perbaikin. Kalau selama ini kita nggak peduli dari mana itu harta datang, yang penting punya duit, yuk kita perbaikin. Tidaklah kita mencari kecuali yang halal, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Tinggalkan yang syubhat, karena bukan yang haram. Jangan sampai kita bawa ke rumah kita, karena bisa menyebabkan diri kita, istri kita, anak-anak kita malas untuk mengerjakan taat ibadah kepada Allah, malas untuk mengerjakan sholat, gampangnya dipakai buat maksiat. Alhamdulillah kita. Dan semua yang kita belanjakan dari harta yang Allah titipkan kepada hal-hal yang haram, itu juga luput dari azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita gunakan harta kita untuk kebaikan. Kata Nabi Muhammad, harta terbagi 3. Yang pertama adalah harta yang kita makan, maka dia akan jadi kotoran. Apapun yang kita makan, seberapa mahal pun harganya, maka dia akan jadi kotoran. Yang kedua, harta yang kita tinggalkan, itu akan jadi rebutan, kata Nabi Muhammad. Banyak di antara manusia yang meninggal dunia, anak-anaknya berantem berebut warisan, sedangkan orang tua semakin diadab di kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad, harta yang kita sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup, itu yang akan kita temukan nanti pahalanya untuk menolong kita di kubur dan juga menolong kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bantu masjid yang ketika di masjid itu membutuhkan dana, ketika sedang ada perluasan, ketika ada pembangunan, bantu majlis taklim, bantu mushola, bantu syiar-syiar Islam.
sumbang kepada anak yatim, kepada orang fakir dan miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka itu lebih baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidullaha, apa saja yang kalian infakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalian korbankan, baik itu harta, tenaga, pikiran, nyawa, semuanya itu akan kalian temukan nanti ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi katakan, man bana masjidan walau kafasi utatin man Allahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang membangun masjid, membantu di dalam pembangunannya, walaupun hanya seukuran kandang binatang kecil seperti kucing atau burung kecil, maka kata Nabi Muhammad, Allah akan bangunkan baginya istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat terakhir, kata Nabi Muhammad, pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah kepada manusia nanti pada mahsyar, ilmu yang Allah berikan kepadanya. Dia hadir di majelis taklim, dia belajar di pondok pesantren, dia ngaji kepada para guru, para habaib, para ulama, para kiai. Setelah dia dapat ilmunya, dia amalkan tidak dalam kehidupan sehari-hari, diajarkan tidak kepada anak dan istrinya. Itu semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan di dalam hisab ketika dikubur, dan juga ketika hisab nanti di yaumul akhir, ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abana dzikra wa Allah wa malikul alam wa bi dzalika al-muqtadir. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa bayyinatin wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa sallim wa qulu qawli hadza wa sallallahu wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sayyidul Kaunain wa Syafi'il Aqalain Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi billahi wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa azam wa tarham ala sayyidina Muhammadin muslimin bil asrari khalifat Rasulillah Abu Bakar Siddiq wa ala Zainul Awwab Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab wa ala Jami'ul Quran Dinul Quran Amirul Mu'minin Sayyidina Utsman bin Affan wa ala Imamina Al-Ghalib dan Masyayikh wal Magharib Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ala Ammahi Al-Mu'adhdhar bin Allah wa ala Sayyidina Hamzah bin Abbas wa ala Sayyidina Syafi'i Al-Jannah Imam Hasan al-Husain wa ala Sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyah radhiyallahu anha wa Fatimah Zahra wa baqiyat ashabi wa azwaji Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ya'lamu wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat takabur muhimmat rahmatika ya rabbal Allahumma adina amal buatika wa sidqi bi quwwatika zalimin wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin wa kunna lana min kafirin ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa shkuru min fadlikum wa la tadhkuruna